Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengambil daftar hadir dari kalian semuanya. Jika ada temannya yang sakit, tolong beritahu Ibu ya. Dan jika Ibu sebut nama kalian, harap bilang hadir. Mengerti? Kita mulai ya. Shirley, Nabila. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir semua ya. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada kalian semuanya. Apakah masih ada yang ingat apa materi kita minggu yang lalu? Tepat sekali, materi kita minggu yang lalu adalah vektor. Ibu akan bertanya lagi, apa itu vektor? Vektor adalah suatu besaran, di mana di dalam fisika ini kita mengetahui ada dua buah besaran. Yang pertama ada besaran skalar dan yang kedua ada besaran vektor. Besaran skalar ini merupakan besaran yang hanya memiliki nilai saja, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Itu adalah sedikit penjelasan Ibu mengenai materi kita minggu yang lalu. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, setelah mempelajari materi tentang gerak lurus beraturan ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan konsep gerak lurus. Yang kedua, menjelaskan perbedaan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Yang ketiga, menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus dengan kecepatan konstan. Itu adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran kita hari ini. Baik Ananda semuanya, kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu gerak lurus. Di dalam gerak lurus ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, besaran-besaran yang terdapat di dalam gerak lurus ini. Yang kedua, ada gerak lurus beraturan. Dan yang ketiga, ada gerak lurus berubah beraturan. Di dalam besaran-besaran ini kita akan membahas yaitu percepatan, kecepatan dan percepatan rata-rata, posisi, jarak dan perpindahan, kecepatan dan percepatan sesaat, dan yang terakhir, kecepatan dan kelajuan. Pertama sekali akan kita bahas yaitu besaran-besaran yang terdapat di dalam gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, ada posisi, jarak, dan perpindahan. Apa itu posisi? Posisi ini merupakan letak suatu benda pada suatu waktu terhadap suatu acuan tertentu. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jarak ini termasuk ke dalam besaran skalar karena dia hanya mempunyai nilai saja, tidak mempunyai arah. Persamaan dari jarak ini dapat kita buat jarak sama dengan jarak 1 ditambah jarak 2 ditambah sampai jarak ke N. Yang ketiga, perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu berdasarkan kepada kedudukan awal dan akhir benda.
Perpindahan ini termasuk ke dalam besaran vektor, karena dia mempunyai arah dan mempunyai nilai. Dapat kita rumuskan yaitu delta X sama dengan X akhir dikurang X awal, atau kita bisa juga menggunakan dalil Pythagoras, yaitu AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Dua, ada kecepatan dan kelajuan. Kecepatan merupakan cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu, dan dia merupakan besaran vektor, sehingga kecepatan ini memiliki arah. Dengan persamaan kecepatan, yaitu perpindahan per selang waktu. Yang kedua ada kelajuan. Kelajuan ini merupakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu yang merupakan besaran skalar. Nilainya selalu positif, sehingga kelajuan ini tidak memperdulikan arahnya. Dapat kita rumuskan, kelajuan sama dengan jarak satuannya meter per selang waktu dengan satuannya sekon. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah jarak tempuh dibagi selang waktu, di mana persamaannya S per T. S adalah jarak dan T adalah selang waktu. Kecepatan rata-rata adalah perpindahan tiap selang waktu dengan persamaan delta S, delta T. Selanjutnya, ada kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Kelajuan sesaat adalah besaran skalar yang menyatakan kelajuan benda pada waktu tertentu dengan persamaan harga mutlak dari ds per dt. Kecepatan sesaat adalah besaran vektor yang menyatakan kecepatan benda pada waktu tertentu dengan persamaan ds per dt. Yang ketiga, ada percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Percepatan ini ada percepatan rata-rata, percepatan rata-rata atau A bar adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan atau delta V dengan selang waktu yang digunakan selama perubahan kecepatan tersebut atau delta T. Dengan rumus A bar sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1, di mana A bar ini merupakan kecepatan rata-rata atau meter per sekon kuadrat. Delta V adalah perubahan kecepatan meter per sekon satuannya, delta T adalah selang waktu satuannya sekon, V1 adalah kecepatan awal satuannya meter per sekon, V2 adalah kecepatan akhir satuannya meter per sekon, T1 adalah waktu awal satuannya sekon, dan T2 adalah waktu akhir atau dengan satuannya sekon juga. 2. Ada percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat, di mana persamaannya dv per dt sama dengan d buka kurung v i topi tambah vz topi tambah vk topi tutup kurung per dt. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan sedikit bertanya kepada Ananda semuanya. Apakah Ananda naik kereta api? Jika pernah, tentunya Ananda sudah tahu bahwa
Sebagian besar bentuk lintasan atau rel dari kereta api adalah lurus. Dan ketika kereta api sudah melaju selama beberapa menit atau selama beberapa saat dari stasiun, biasanya masinis atau orang yang mengemudikan kereta api mengkondisikan kecepatan kereta menjadi konstan atau kecepatannya menjadi tetap. Di dalam fisika, disebut apakah gerak kereta api pada rel yang lurus dengan kecepatan stabil atau kecepatan konstan? Untuk pertanyaan yang Ibu lontarkan tadi, mari kita simak materi yang akan Ibu bahas berikut ini. Kita akan masuk ke dalam materi gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau yang biasa disingkat dengan GLB merupakan salah satu dari sekian banyak jenis gerak benda. Untuk lebih mengetahui definisi dari GLB sendiri, kita harus mencermati dahulu asal dari kata gerak lurus beraturan. Kata gerak lurus beraturan ini terdiri dari 3 kata, yaitu gerak, lurus, dan teratur. Di mana gerak berarti perubahan posisi atau kedudukan. Lurus diam menyatakan bentuk lintasan yang lurus. Dan yang terakhir ada teratur. Teratur menyatakan besar kecepatan konstan yang dialami oleh benda. Dapat kita simpulkan bahwa gerak lurus beraturan atau yang biasa disingkat dengan GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap atau kecepatan konstan pada selang waktu tertentu. Contohnya adalah gerak kereta api yang bergerak pada lintasan rel yang lurus yang telah kita bahas sebelumnya dan mobil yang bergerak di jalan tol bebas hambatan. Dalam gerak lurus beraturan ini terdapat tiga jenis grafik. Yang pertama, ada grafik hubungan jarak terhadap waktu. Yang kedua, ada grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ada grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Ketiga jenis grafik ini berbentuk kurva linear atau garis lurus. Berikut adalah grafik benda pada gerak lurus beraturan. Setelah Ananda semuanya, kita akan bahas satu-satu dari grafik yang telah Ibu sebutkan tadi ya. Yang pertama, kita akan bahas grafik hubungan jarak terhadap waktu atau grafik S sampai grafik T pada gerak lurus beraturan. Pada grafik di atas, kita menentukan nilai kecepatan yang dialami benda, yaitu V sama dengan tan alfa sama dengan delta S delta T. Yang kedua, grafik hubungan kecepatan terhadap waktu, VT, pada gerak lurus beraturan. Dari grafik VT di atas, kita dapat menentukan panjang lintasan atau jarak yang ditempuh benda. Panjang lintasan akan sama dengan luas daerah yang dibentuk kurva pada sumbu T. S sama dengan luas grafik sama dengan V dikali dengan T. Yang terakhir, grafik hubungan percepatan terhadap waktu, grafik AT pada GLB. Karena dalam gerak lurus beraturan nilai percepatan benda adalah 0, maka bentuk grafik hubungan percepatan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan adalah sebagai berikut. Materi selanjutnya adalah karakteristik dari gerak lurus beraturan. Karakteristik yang pertama yaitu gerak benda pada lintasannya lurus. Yang kedua, kecepatannya tetap. Yang ketiga, percepatannya 0. Yang keempat, arahnya tetap. Contohnya yang telah Ibu sebutkan tadi.
Gerak kereta api yang sedang melaju pada lintasan yang lurus. Karakteristik tadi merupakan materi terakhir kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan mencoba menyimpulkan materi kita pada hari ini. Gerak lurus beraturan adalah salah satu gerak di dalam fisika yang kecepatannya konstan dan lintasannya 0. Karakteristik dari gerak lurus beraturan ini, yang pertama ada lintasannya lurus, yang kedua ada kecepatannya konstan, dan yang terakhir percepatannya 0. Pada hari ini, Ibu sangat berterima kasih kepada Ananda semua yang telah aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan berikutnya, Ibu harapkan lebih banyak lagi peserta didik yang ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kita selanjutnya. Ibu sudah memberikan catatan beserta latihan yang harus Ananda kerjakan, yaitu di dalam buku paket bab 3 halaman 15. Tolong Ananda kerjakan bagian A dan B. Demikian materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu berharap Ananda semua akan mempelajari materi yang telah Ibu sampaikan tadi di rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.